Di sini seringkali diganggu oleh kejadian-kejadian yang misterius, seperti halnya kamar mandi yang berbunyi sendiri, padahal kamar mandi itu sudah tidak terpakai, ataupun ada yang memainkan piano besar yang seringkali terdengar apabila sudah jam 12 atau jam 1. Yang dulu pernah dipergunakan oleh penjajahan Belanda untuk menyimpan mayat-mayat. Saya tidak mengetahui apakah mayat-mayat itu adalah mayat-mayat yang pernah berperang atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama tamu dari dunia lain. Ada Bang Pipin. Bang Pipin sekarang dikenal sebagai YouTuber horor, katanya. YouTuber horor gitu kan. Iya, kontennya itu ditunggu-tunggu, konten-konten gelapnya itu selalu ditunggu-tunggu. Nah, ini mewakili banyak orang nih Bang, yang nonton konten Bang Pipin. Keseharian Bang Pipin ini apa sih Bang sebenarnya Bang? Sebenarnya biasa aja sih, saya tidak ada apa nilai-nilai horor sedikit pun sebenarnya. Tidak ada yang luar biasa sih kalau dalam keseharian, tidak ada, maksudnya dalam arti tidak ada dalam privasi saya itu yang suka horor gitu, yang melibatkan hal-hal yang mistis gitu. Di rumah ya biasa aja. Kita nggak pernah bahas yang masalah horor segitu ya. Bahkan ngobrol tentang itu jarang. Jarang sekali. Ini sebenarnya karena pangsa pasar tadi, saya mengambil horor, dan ini juga ada nilai apa? Edukasinya mungkin. Nilai edukasi. Jadi saya ambil ini, dan kalau dalam sehari-hari ya, kalau disebut apakah saya suka mendatangi tempat-tempat horor seperti itu, jawabannya ya enggak juga gitu. Saya juga tahu tempat-tempat yang seperti ini ya dari viewer gitu, dari viewer yang memang komen di situ. Iya, yang memang hobi, Bang, coba Bang datang ke bangunan ini, kayaknya seru gitu. Bang, coba Bang datang ke Genting Apit seperti itu. Kalau bukan untuk bikin konten ya saya nggak pernah tahu gitu, atau Bang coba ke makam kuno gitu kan, ke makam yang sudah kuno sekali gitu. Iya tuh Bang, yang di mana tuh? Di Pilang ya. Iya. Dan jadi itu makam itu, jujur baru tahu Bang ada makam. Iya. Sama benar. Namanya Setampin. Kalau dalam Belitung itu makam yang sudah sangat lama sekali. Jadi kampung itu belum banyak penduduknya. Sebenarnya makam itu sudah ada, dan makam itu kebanyakan bukan didatangkan dari area darat, enggak. Jadi kalau Belitung itu menurut sejarahnya itu kan jalur transportasi itu melalui laut, seperti Sungai Curucuk atau di daerah laut gitu kan. Memang kapal-kapal itu berperan penting dalam transportasi zaman dulu, mungkin zaman kerajaan atau sebelum zaman Belanda. Maksudnya pemukiman populasi itu adanya di pesisir berarti. Pesisir. Seperti kita nggak tahu ya sejarah pastinya seperti apa. Memang masih misteri sih. Seperti saya pernah ke area Bukit Gunung Kenupuk di daerah Kelekausang. Itu ada satu benteng yang menurut sejarah itu adalah benteng yang dimiliki oleh warga Tionghoa kuno ya, yang masih ada kuncit-kuncit seperti itu. Itu memang nilai sejarah kerajaan itu memang rata-rata di tepi laut. Jadi dibangun bangunan-bangunan yang bernilai sejarah tinggi seperti kerajaan atau gerbang-gerbang itu memang di tepi-tepi laut. Karena memang akses menuju, dulu kan belum ada istilah Belitung apa ya. Jadi memang aksesnya dari laut ke laut, ya, dari pesisir ke pesisir gitu. Pesisir laut ke pesisir laut yang lainnya. Mungkin ini juga yang sering kita dengar Bang, kalau di masyarakat Belitung itu ada istilah orang darat katanya. Jadi ada hal yang mungkin agak sedikit aneh gitu, orang zaman dulu yang tinggalnya agak ke darat. bisa jadi. Karena ini bahasa ini kan cukup populer, cukup unik gitu, dari dulu udah
udah ada orang bilang orang darat kenapa dibilang seperti itu? Mungkin dulu karena orangnya tinggalnya di tengah pulau, jadi akses informasi yang ada di pesisir itu mereka nggak dapat. Jadi kadang-kadang mereka yang ada di tengah-tengah ini suka ketinggalan informasi. Mungkin ya. Jadi pusat-pusat, maksudnya pusat aktivitasnya ada di pesisir, mungkin, ya. Sedangkan yang di area-area tengah ini mungkin lebih ke pinggiran mungkin ya, lebih ke jauh dari apa ya, jauh dari aktivitas perkotaan seperti itu. Menarik ya ini, soalnya ini bahasa yang menurut saya dari dulu saya dengar tapi artinya nggak tahu. Iya. Kayak gitu kan, orang darat kata orang dulu kan, orang darat. Mungkin ini kayaknya ya. Oh ini nyambung nih Bang, nyambung ya. Ada. Jadi di konten Bang Pipin itu ada sejarahnya, ada nilai islaminya. Kayak gitu kan. Ini terus ada tempat-tempat yang tadinya kita nggak kepikiran buat lihat tempat itu, Bang Pipin tampilkan di situ. Salah satunya terwakilkan gitu. Salah satunya itu bangunan bekas lapas itu, Bang. Iya. Nah, itu mungkin banyak orang yang penasaran di dalamnya ada apa sih? Sama, saya juga sebenarnya nggak kepikiran sama sekali untuk ke sana. Jadi waktu itu saya itu lapas itu mungkin konten ketiga kali ya, saya yang bertema bertema gelap. Jadi saya bingung sebenarnya mau kemana gitu kan, mau cari tempat mana. Jujur saya nggak punya saya nggak punya list tempat-tempat yang horor gitu. Ada satu teman yang coba kamu sekalian aja ke lapas karena lapas ini kan pernah didatangi oleh kru TV yang besar ya, seperti pernah diliput seperti Tukul gitu kan, kemarin kan sempat meliput. Jadi maksud teman saya itu jangan tanggung-tanggung, coba aja ke situ. Coba masuk gitu kan. Iya. Tapi memang menarik, kita kan sering lewat tuh karena posisinya juga agak di tengah kota. Tengah kota. Cuman di tempat kan memang kayaknya mencekam, gelap, terus jarang ada yang masuk ke situ kan, bangunannya udah tua, udah keropos kan, udah ditinggal lama kan. Kayak gitu. Saya waktu itu sebenarnya padahal waktu itu ambil settingannya siang ya, tapi jujur saja di dalam itu seperti bukan di area perkotaan gitu. Karena di dalam itu memang pepohonan gitu, iya, pohon-pohon beringin, akar-akar, terus bekas bangunan-bangunan penjara yang sudah terbengkalai itu memang bikin suasana yang sangat berbeda gitu. Seperti kita bukan masuk di area perkotaan gitu. Jadi tampilannya juga beda ya Bang? Beda, suasananya juga beda. Iya. Karena itu termasuk bangunan yang udah lama ditinggal. Lama sekali, sudah terbengkalai, sudah. Ini udah belasan tahun juga ya? Iya. Sudah. Ada nggak sih belasan tahun? Oh lebih kayaknya. Lebih lah. Cuma memang karena tempat itu konotasinya memang bukan tempat-tempat yang aktivitas yang baik gitu. Tempat-tempat orang-orang yang negatif, jadi memang konotasinya memang lebih ke itu, mencekam gitu. Mencekam. Iya. Kalau tempat yang paling ini Bang, yang paling ada rasanya. Iya. Itu di mana? Sejauh yang saya yang saya pernah datangi ya. Sebenarnya tempat yang kalau rating terhoror yang menurut saya ya. Saya itu yang maju mundur pertama Genting Apit. Iya, Genting Apit itu karena Genting Apit sudah jadi rahasia umum ya. Ceritanya udah. Iya, itu sudah lagi yang dulu tuh Bang, yang ada kru TV mundur. Betul. Iya, kru TV mundur nggak mau lagi kan. Terus terang Genting Apit ini memang top kalau untuk ranking horornya itu paling top lah, satu paling tinggi ya. Tinggi lah di sini. Genting Apit, rumah sakit bekas rumah sakit umum. Nah, tapi semakin berisiko menurut saya. Jadi saya harus menyiapkan, mempersiapkan diri gitu. Beberapa hari saya mempersiapkan diri untuk ke Genting Apit. Terus terang saja, kita harus tingkatkan aman seperti itu. Kita harus jaga lah gitu kan, jaga hati kita. Kita harus tenangkan diri. Dan itu bukan langsung saya hari ini Genting Apit. Kayaknya prosesnya juga persiapannya harus beberapa hari itu. Saya harus prepare dulu gitu. Iya. Iya.
Jadi semakin seram tempatnya, saya punya persiapan yang baik, jadi jatuhnya ya nggak segitu seram. Tapi beda kasus dengan di satu tempat yang saya nggak ada persiapan sama sekali. Saya anggap itu tempat biasa aja gitu kan, karena saya sudah survei siang, saya lihat biasa aja tempatnya, cuma tugu aja gitu, cuma monumen aja kan. Itu ada di Prawas itu tugu apa ya, tugu bekas kecelakaan pesawat. Iya kan pernah tahun berapa itu, tahun 97 kalau nggak salah. 97 itu pernah terjadi kecelakaan tragis di sana yang menewaskan ratusan orang. Nah di situ dibikin monumen tugu. Nah di situ ada apa, korban-korban yang meninggal, terus bekas-bekas pesawat. Dan saya nggak pernah kepikiran itu serem sebenarnya, karena saya surveinya siang gitu kan. Iya. Pas malam itu, Masya Allah. Pas saya coba ke sana dan saya matikan lampu motor, gelap. Langsung dapet saya, langsung kok jadi kayak gini gitu ya. Saya karena gitu, seperti itu. Kalau kita nggak ada persiapan ke suatu tempat yang menurut kita berat gitu ya, mending kita mundur dulu, kita persiapkan dulu gitu. Kita persiapkan hal-hal yang menjaga hati kita gitu. Karena ini kejadian, saya pada waktu di tempat itu, saya sempat mundur dan saya mau pulang sebenarnya. Hampir nggak jadi. Hampir nggak jadi. Tapi saya mikir gini, aduh kasihan nih yang tes gitu, yang udah nunggu. Bang, ini coba ini ke tempat yang tadi yang tugu pesawat tadi. Di tengah perjalanan pulang saya mikir, ini kesempatannya jarang gitu kan. Saya udah malam udah di sini gitu, buang-buang waktu kalau saya nggak jadi gitu kan. Ya paksain aja gitu, paksain muter. Jadi udah sempet pulang? Udah sempet di tengah perjalanan, nggak sampai pulang sih, udah sempat ke arah pulang gitu. Tapi mikir lagi, muter lagi. Iya. Saya selama muter itu saya banyak settingan untuk untuk menyeting hati untuk kenapa kamu takut gitu, seperti itu. Dipaksain aja gitu. Tapi jujur aja, walaupun saya sudah mempersiapkan diri, masih tetap takut di situ. Jadi solusinya saya ke rumah salah satu warga di sana. Saya ke salah satu warga yang dekat lokasi sana. Saya ajak ngobrol. Terus mungkin sekitar kurang lebih sejam lah saya ngobrol. Jadi udah mulai hangat hati saya, udah mulai ini ya. Kalau misalkan baterai itu udah mulai isi 70%, baru saya masuk lagi ke area itu. Itu pun saya hanya berhasil cuma 5 menit, nggak sampai 5 menit saya langsung pergi lagi. Nggak kuat. Iya, karena itu kurang persiapan, benar. Tapi Bang, itu Bang ya, tempat tugu kecelakaan pesawat itu. Kan lokasi pas waktu ada kecelakaan pesawat tahun 97. Kayaknya 97 gitu ya. Itu saya pernah dengar dari cerita orang yang waktu itu dia tuh bukan bertugas sih, jadi cuman dia relawan atau apa, jadi mendengar ada itu mereka langsung berlari ke sana, jadi ada tim lah gitu kan. Pas masuk ke dalam, mereka yang masih gagah berani yang siap-siap mau nolong orang tadi masuk ke sana, tiba-tiba dengar ada suara teriakan orang, tolong. Dan katanya itu yang bikin lemes apa? Pas mereka lari mau ke arah pesawatnya, tiba-tiba pesawatnya meledak. Masya Allah. Itu langsung katanya beraninya rontok semuanya, langsung kakinya lemes semuanya. Katanya jalan jadi nggak bisa, nyali jadi ciut katanya langsung semuanya. Langsung tiba-tiba hilang katanya langsung. Yang tadinya berani itu langsung down semua, langsung jadi takut semuanya. Dan waktu pas Bang Pipin bilang kita ketemu itu, langsung merinding. yang nonton ya. Ini saya sebagai penonton udah dengar ceritanya kan, ke situ udah tonton aja, mana langsung ke HP kan. Dan mungkin boleh dicek dalam beberapa video itu, mungkin itu adalah video malam yang paling singkat kali ya.
nggak sampai bener. video malam nggak sampai 5 menit 4 menit itu saya untuk yang penting dapat aja gitu ya suasana malam. Sisanya saya pakai suasana yang siang gitu kan. Saya sudah ambil sebelumnya sudah survei ya ambil video siang terus pas malamnya cuma sedikit dan itu memang kejadian sih. Kejadian memang mental saya yang nonton juga jadinya aduh ini kesini nih gitu kan soalnya masalahnya saya tahu ceritanya pernah dengar dari orang yang waktu itu jadi tim penyelamat itu di situ kan jadi itu kan pas jatuh selang berapa menit mereka ke sana pas masuk itu jalan tuh kan ketutup hutan kan lumayan gede kan dulu kan nggak ada penduduknya betul kan. Sekarang pun masih dicekam di situ masih gitu kan pas masuk katanya gitu pas buka pohon-pohon gitu di semak-semak gitu kan pas baru masuk jarak berapa meter orang teriak-teriak pas mau masuk melangkah tiba-tiba itu langsung katanya beraninya rontok semuanya kan. Tapi sebenarnya itu sebenarnya kalau menurut saya ya menurut pribadi saya itu sebenarnya sugesti juga sih. Bisa jadi kalau saya diberi kesempatan untuk yang kedua kalinya nggak seperti itu juga gitu ya. Yang penting kita persiapkan mental, jangan jangan meremehkan seperti itu. Jangan meremehkan. Terus kita memang butuh persiapan mental sih. Setiap kali memasuki wilayah itu butuh sekali yang namanya persiapan mental itu sangat penting gitu. Iya, penting. Kalau kita bahasanya kita mentalnya lemah mending jangan gitu ya. Ya mending nanti dulu lah. Nanti dulu lah. Iya, atau cari teman gitu. Ini saya pernah belajar nih Bang dulu. Jadi di ini pengetahuan tentang pikiran bawah sadar gitu kan. Jadi kebetulan saya pernah belajar lah jadi Freud gitu kan. Jadi lebih ke lebih ke hipnoterapi kayak gitu. Jadi rasa takut kayak gitu terus kemudian sugesti segala macam atau perasaan kondisi mental kita saat ini itu tercipta dari rangkaian kejadian-kejadian atau imajinasi yang terekam gitu ya, yang terekam dari bertahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan tadi nih kayak kita tunggu yang kecelakaan itu, kalau misalkan saya sendiri misalkan nggak tahu nih cerita dari kecelakaan pesawat, mungkin lain cerita ya, biasa gitu kronologisnya enggak gitu ya. Tapi karena kita tahu sejarahnya, tahu kejadian di imajinasi kita juga sudah tergambar, terekam dari dulu, belum lagi dari cerita-cerita orang-orang di sekitar kita. Nah itu nanti yang membentuk kondisi mental kita di situ. Nah yang menciptakan kondisi mental kita berani atau tidak itu sendiri sebenarnya ada diri kita sendiri. Iya betul. Respon kita sendiri. Benar sekali. Kalau misalkan di awal kita meresponnya dengan rasa takut, kemudian ada lagi nih cerita tentang horor, kita respon lagi dengan rasa takut, lama-lama dia terbiasa dengan rasa takut, akhirnya setiap hal-hal yang sifatnya gelap yang muncul pertama kali takut dulu. Betul. Dulu kayak gitu. Jadi, psikologis juga. Ya psikologis. Jadi penting jadi belajar kayak tadi kata Bang Tupin, kita survei dulu, kan? Gitu. Menenangkan hati dulu, prepare gitu kan. Penting. Ini ya mungkin buat teman-teman yang punya sering beraktivitas di tempat-tempat yang agak gelap dan merasa takut, penting sih ini nenangin mental kayak gini. Iya, sebenarnya itu juga tergantung kebiasaan sih. Saya seperti halnya tempat di Genting Apit gitu ya, atau rumah sakit Timah gitu. Sebenarnya di area yang seseram itu ternyata tinggal orang bermukim gitu ya. Yang di Genting Apit yang sejarah yang kita tahu dari turun temurun zaman dulu itu tempat yang paling angker bla bla bla. Ada yang tinggal, ada yang mukim. saya juga itu jadi apa ya? Jadi kekuatan saya sebenarnya, energi saya. Itu ada orang yang tinggal. Bertahun-tahun tinggal di situ berani. Kamu baru sekali aja takut gitu kan. Itu sebenarnya jadi motivasi saya sih. Seperti halnya di rumah sakit Timah gitu, rumah sakit Timah di Manggar itu ada juga yang tinggal di sana. Dan itu sudah belasan tahun ya. Jadi, Pin, kenapa kamu takut? Itu orang udah tinggal belasan tahun. Ya. Baik-baik aja gitu kan. Dan saya juga meyakini bahwa mereka itu tidak berbahaya
dalam pikiran kita gitu, dalam film-film horor yang seperti bisa membunuh, bisa melukai. Enggak juga sih. Mereka cuman kayaknya ya, tapi mungkin ilmu saya masih kurang sih, tapi mungkin mereka bisa mempengaruhi secara secara pikiran bisa. Tapi kalau secara fisik mungkin butuh ini juga ya gitu, maksudnya mereka juga butuh effort. Skill, butuh kemampuan. Bukan keahlian mereka sih sebenarnya. Keahlian mereka soalnya. Iya. Gitu. Ya, saya percaya itu karena saya pernah ngobrol dengan salah satu keluarga jauh. Dia itu sebenarnya pekerjaannya dulu di hutan bertahun-tahun. Di hutan yang besar loh, hutan-hutan yang seperti hutan membalong gitu. Dan itu masuk ke pelosok-pelosok hutan yang belum pernah orang masukin. Bahkan orang-orang kampung situ juga nggak pernah masuk. Jadi beliau itu memang agamanya sudah kuat sih, ilmu agamanya sudah kuat. Jadi beliau itu cuek gitu, nggak pernah mendramatisir suatu tempat gitu. Dan beliau juga yakin kalau sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu nggak ditugaskan untuk mencelakakan manusia, enggak. Mungkin untuk menggelincirkan iman atau menakut-nakuti ya, bisa jadi. Tapi nggak separah-parah juga seperti film-film horor yang bisa membunuh, bisa melukai, nggak gitu juga. Atau mungkin mereka justru yang takut dengan. Iya. Dan kemarin saya sempat menyinggung mungkin di media sosial bahwa sebenarnya yang berbahaya itu ya bangsa manusia gitu. karena bangsa manusia itu nggak ada takut-takutnya. Bahkan di rumah-rumah sakit yang saya datangin itu pondasinya atau sebagian tempat sudah hilang gitu, dicuri oleh manusia, diambil oleh manusia. Hutan-hutan lebat ya siapa lagi yang menebang, ya kita juga gitu. Iya benar. Jadi dampak kerusakan alam juga bukan dari makhluk gaib ya Bang ya? Enggak ada cerita makhluk gaib porak-porandakan suatu kampung gitu, enggak. Malah manusia yang sebenarnya berpotensi lebih jahat gitu ya. Nah, ini perlu dicatat nih. Iya. Jadi manusia lebih berbahaya dari makhluk-makhluk. Bisa jadi. Karena ya kalau bangsa iblis, bangsa setan atau bangsa jin sekalipun, ya kalau mereka akhlaknya jahat ya wajar gitu ya. Iya. Karena mereka ya diciptakan ya untuk itu, seperti itu, akhlaknya jelek gitu. Memang untuk menggoda manusia juga akhlak. Tapi kalau manusia kan dikatakan bahwa manusia yang makhluk yang sempurna gitu ya. Makhluk yang sempurna memiliki akhlak yang seperti malaikat, tapi mereka juga bisa lebih parah dari setan. Seperti halnya misalnya Fir'aun, misalnya dalam cerita Fir'aun mengaku Tuhan kan. Iya. Bahkan iblis sekalipun nggak berani mengaku Tuhan. Manusia ini, satu sosok manusia ini berani mengaku Tuhan. Nah itu sebenarnya ya satu pelajaran untuk kita bahwa manusia itu bisa lebih jahat dari setan, lebih berbahaya. Dan sebenarnya bangsa jin, bahkan setan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diantisipasi supaya kita tidak tergelincir iman gitu, seperti itu. Kalau saya memandangnya seperti itu sih. Iya. Jadi memang hal-hal seperti ini tuh memang diciptakan untuk mungkin lebih ke pelajaran ya, maksudnya pelajaran untuk manusia sendiri. Bahwa ada hal yang baik gitu, yang seperti katakanlah ini sisi malaikatnya gitu. Sisi setannya gitu, gitu. Jadi kita buat belajar nih, ada sisi-sisi yang betul bisa jadi manusia mungkin bisa seperti malaikat, atau kadang bisa lebih jahat lagi dari, bisa lebih gelap lagi dari makhluk-makhluk seperti itu. Dan ini realitanya Bang ya? Iya. Nah, saya sih mandangnya seperti itu. Wah seru nih ngobrol sama Bang Fitris nih. Jadi sebenarnya memang dunia, saya juga ketertarikan saya ke dunia gelap ya, dari bikin konten ini sebenarnya. Saya nggak pernah kepikiran untuk, ya saya nggak suka sebenarnya ke dunia mistis itu, saya nggak suka. Kurang tertarik Bang? Nggak suka lah gitu kan. Saya dulu memandang ada teman saya bikin konten-konten yang berbau mistis seperti itu. Saya langsung geleng-geleng gitu, nggak mungkin gitu kan. Cuma belakangan saya berpikir bahwa
ini sebenarnya satu bab ilmu gitu kan. Iya. Sebenarnya kita nggak bisa juga menghindari yang namanya jin, yang namanya setan, ya karena memang ada gitu. Dan itu juga memang ada dalam ilmu syariah gitu. Iya. Tergantung kita bagaimana menyikapi makhluk seperti ini. Dan itu memang harus kita tahu sebenarnya, jangan menutup mata. Pura-pura nggak tahu, nggak ada. Tapi memang mereka kan ada di sekitar tuh. Dan harus dipelajari dan disikapi secara yang benar gitu. Jangan sampai kita menyikapi mereka dengan perdukunan, seperti praktek perdukunan, atau seperti alat-alat yang kita bicarakan tadi seperti keris atau apa. Sebetulnya ya nggak ke situ, tapi kita lebih ke percaya bahwa alam gaib itu memang ada dan mereka berdampingan dengan kita bisa menyikapinya dengan positif gitu, seperti itu. Waduh, seru ini ya. Mungkin ini yang nonton ini ya, lagi kita kayak dapat kuliah gratis di sini. Lebih berbagi pengalaman sih. Berbagi pengalaman iya. Ya kita banyak belajar dari Bang Pipin, kita sama-sama belajar sih. Saya juga kalau nggak bikin konten sebenarnya nggak tertarik gitu. Gitu. Tapi kita juga yang nonton, Bang, kalau Bang Pipin nggak bikin konten, kita nggak tertarik. Iya, berarti ada yang lain. Berarti memang kita saling mempengaruhi. Mungkin ini kalau saya menyikapinya ya, mungkin sudah jalan kali ya. Saya ke dunia gelap bukan untuk profesi saya seperti apa gitu, tapi lebih menambah ilmu mungkin ya. Lebih ke menambah ilmu dan pengalaman. Karena saya juga pernah share ke kawan-kawan kalau ilmu itu seperti emas gitu ya, seperti emas, karena pengalaman itu adalah ilmu, dan ilmu itu seperti emas. Tanpa pengalaman ya kita sama aja nggak hidup gitu. Hidup adalah pengalaman.